Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Para pendengar Radio Masjid Agung Jamek Kota Malang. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kita semua masih diberi kemampuan iman dan Islam sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita yang berkaitan dengan puasa ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan suatu enforcement, penguatan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu itu ternyata dibuktikan secara ilmiah, dikuatkan secara ilmiah oleh penemuan-penemuan di abad ke-21 ini. Jadi kita sebagai muslim seharusnya bertambah hakul yakin bahwa ajaran kita Islam ini, agama kita Islam ini memang benar-benar hak kebenarannya. Saya teringat pada waktu kemarin malam saya bincang-bincang dengan Habib Soleh. Kebetulan beliau bertandang ke rumah saya. Konsultasi bicara-bicara, beliau mengatakan salah satunya adalah Islam ini diperkuat justru oleh orang-orang yang non muslim. Oleh karena itu penemuan-penemuan yang notabene ditemukan oleh non muslim itu justru memperkuat agama kita Islam. Saya akan berikan contoh. Ada seorang profesor dari Jerman, yaitu Profesor Arnold Ehret. Ini seorang dokter, seorang guru besar, ayahnya dokter hewan, kakeknya dokter. Jadi keluarga dokter ya. Jadi ayahnya dokter hewan, kakeknya seorang dokter. Nah, dia pada waktu masih muda, masih sehat, kemudian lulus sebagai seorang dokter. Setelah lulus seorang dokter, kemudian ternyata dia suatu kali mengidap suatu penyakit, di mana penyakitnya ini sudah diperiksa, dia seorang dokter, tapi dia menderita sakit. Kemudian berobat ke teman-teman juga, ke dia sendiri juga nggak sembuh. Bahkan dia konsultasi di dalam autobiografinya ya disebutkan bahwa sudah konsultasi dengan 24 dokter di Jerman itu, bahkan di sekitarnya Jerman, di Inggris dan seterusnya itu juga tidak menemui kesembuhan. Dikatakan dia penyakitnya penyakit Bright, di mana penyakit ini katanya tidak bisa disembuhkan, Tapi dia tidak putus asa. Dia pergi kemana-mana sampai 24 dokter itu juga tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dia menemukan suatu metode, di mana metode ini diterapkan di dalam dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri, tubuhnya sendiri dibuat suatu percobaan karena teman-teman dokternya sudah mengatakan tidak bisa sembuh. Penyakit Bright nggak bisa disembuhkan. Nah, dia
lakukan percobaan di dalam dirinya sendiri. Ya, dikatakan percobaan yang sangat gila, kalau dikatakan teman-temannya itu. Karena percobaannya demikian. Dia melakukan puasa. Melakukan puasa, di dalam puasa itu dia tidak makan apa yang dinamakan di dalam bukunya itu diet tanpa mukus. Kalau di Inggris kan adalah mucusless diet healing system, atau the healing system of diet without mucus. Akhirnya dia mengarang buku itu. Nah, itu dia melakukan puasa. Di dalam puasa itu tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan susu, hanya makan buah-buahan saja. Hanya makan buah-buahan saja. Nah, selama seminggu dia puasa. Selama seminggu itu dia hanya makan buah yang namanya buah ceri di situ, buah ceri dikatakan itu. Dalam seminggu itu habis berapa pound gitu ya, 2 atau 3 pound ya. 1 poundnya 0,6 kilo ya. Nah, itu kemudian diujikan diri sendiri. Akhirnya ternyata dengan pola puasa dan hanya makan buah-buahan itu, dia tidak diuji diri sendiri, dia tidak tidur selama 56 jam. Tidak tidur. Dan ternyata kuat. Kemudian diujikan lagi untuk dirinya sendiri, puasa lebih panjang lagi buat dia, 7 hari. Puasa dan hanya makan buah-buahan, dan ternyata kekuatannya malah bertambah. Nah, dia dengan temannya muda, yang muda ini malah tidak kuat, yang lebih muda. Dia waktu umur 30-an tahun lebih kuat. Dan itu dari pengalaman itu dia yakini bahwa puasa itu ternyata malah membuat dirinya lebih sehat, dan hanya dengan makan buah-buahan saja. Dari eksperimen yang dilakukan oleh dirinya sendiri yang ditulis di dalam autobiografinya, akhirnya dia membuat apa yang dinamakan dengan sanatorium. Dan dia ada di Jerman, dia mendirikan sanatorium, didirikan di Swiss. Dan dia sudah banyak mengobati pasien-pasien yang konsultasi kepada dia, dan dilakukan cara dietnya seperti dia. Jadi dengan puasa dan hanya dengan makan buah-buahan. Dan akhirnya katanya dia ada ribuan pasien yang sudah sembuh melalui metode dia yang dinamakan mucusless diet, diet tanpa mukus. Mukus, Bapak Ibu tahu, mukus itu adalah suatu ada 2 pengertian. Lendir-lendir yang ada di saluran itu namanya juga lendir. Kalau kita batuk ada keluar dahak, itu sebetulnya ada bagian daripada mukus, bagian daripada lendir di dalam tubuh kita. Atau mukus bisa diartikan mukosa. Mukosa itu adalah pelapis daripada suatu saluran di dalam di dalam suatu organ berongga di dalam tubuh kita. Contohnya usus. Jadi dalam rongga itu ada namanya mukosa. Mukosa itu pelapis dinding bagian dalam daripada satu organ yang berongga. Mukus di sini adalah musin. Musin itu adalah cairan yang lendir yang keluar di dalam misalnya dalam bentuk dahak dan seterusnya. Nah, dari pengetahuan itu, dia yang puasa dan disertai hanya dengan makan buah-buahan, ternyata kekuatan dia merasakan lebih sehat. Dan itu akhirnya ditulislah suatu buku, resepnya ditulis dari situ. Jadi dengan puasa dan dengan buah-buahan saja dia praktekkan, dia lebih sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah yang saya baca dari autobiografinya sendiri. Dia baca sendiri, dia tulis sendiri pengalaman hidupnya itu. Yang menarik bagi kita bahwa puasa itu justru menyehatkan. Bahkan dia ingin membuktikan, dia ke Aljazair, dia perjalanan ke Mesir, itu juga dalam kondisi puasa dan hanya makan buah-buahan.
Nah, saya tidak menganjurkan Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu nanti sesuai dengan ini hanya puasa dengan buah-buahan tok. Saya tidak menganjurkan ya. Ini memang spesial untuk dia. Tapi sebetulnya dipraktekkan dia di dalam pasien-pasiennya dipraktekkan. Tapi yang kita garis bawahi adalah ternyata puasa itu adalah bisa menyehatkan dia yang sebetulnya didiagnosis oleh dokter semua penyakit yang tidak bisa sembuh ternyata disembuhkan melalui suatu puasa. Ini notabene kan bukan orang Islam, tapi justru dari penemuan dia sendiri itu menguatkan bahwa puasa itu ternyata menyehatkan. Sumu tasihub. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua juga non muslim Bapak Ibu sekalian. Ada seorang tokoh ahli pertanian yang namanya Henry Chang. Henry Chang ini orang Cina. Orang Cina ahli pertanian, khususnya pertanian organik. Awalnya dia membuka lahan di Cina. Kemudian dia mengembangkan sayap itu ke Amerika. Dia ke Amerika dan membuka lahan lebih luas lagi di Amerika yang dinamakan pertanian organik. Bapak Ibu sekalian, apa yang dinamakan pertanian organik? Pertanian organik itu adalah pertanian yang tidak diberi pupuk kimia, tidak diberi semprot pestisida dan seterusnya. Itu adalah alami. Itu namanya pertanian organik. Nah, dari pertanian organik itu dia akhirnya menyusun suatu buku yang namanya Longevity Through Organic Lifestyle. Longevity Through Organic Lifestyle. Berumur panjang melalui pola hidup organik. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah di samping makanan organik yang diterapkan, ternyata dokter yang notabene non-Islam itu menganjurkan agar orang-orang itu melakukan puasa. Non-Islam ya, tapi menganjurkan untuk puasa. Nah, karena yang diajak itu non-Muslim ya, dia menganjurkan latihannya. Kalau bisa latihan puasa 1 bulan 1 kali, kata dia. 1 bulan 1 kali. Kalau bisa, kalau mampu ditambah lagi 1 bulan 2 hari puasa. Kalau mampu katanya dia 1 bulan 3 hari, kata dia. Nah, 3 hari, kata dia paling sedikit 3 hari dalam 1 bulan. Kita teringat Bapak Ibu sekalian, wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau Abu Hurairah dan juga kepada yang lain Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berwasiat kepada Abu Hurairah, wahai sahabatku Abu Hurairah, ya, saya wasiatkan kepada kamu kalau bisa paling sedikit dalam 1 bulan itu berpuasalah kamu 3 hari. 3 hari saja. Yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Orang mengatakan puasa apa? Putih. Mengapa? Dalam 15 Hijriah itu bulan purnama putih. Jadi puasa putih. Nah, bukan puasa putih tok, nasi tok enggak, tapi puasa putih itu karena bulan purnama. Nah, kata Abu Hurairah, sejak kekasihku, beliau menyebut Nabi itu kekasih. Sejak kekasihku memberikan wasiat kepada itu, setelah itu selamanya saya melakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu. Demikian juga Abu Dzar Al-Ghifari juga begitu. Itu artinya apa? 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wejangan wasiat kepada sahabatnya untuk 3 hari puasa di dalam 1 bulan. Dibuktikan oleh abad ke-21 oleh sarjana, dianjurkan dia untuk puasa 3 hari.
Henry Chang melanjutkan sekalian. Kalau kamu sudah kuat puasa 3 hari katanya, coba kamu puasa dalam 1 minggu. Kalau bisa puasa 2 hari. 2 hari 1 minggu. Dilanjutkan lagi kalau puasa 2 minggu dalam 2 hari dalam 1 minggu, lanjutkan 2 hari dalam 1 minggu sampai 1 bulan kamu berpuasa 8 hari sampai 10 hari, kata Henry Chang. Coba Bapak Ibu sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah di dalam hadisnya telah menganjurkan kita untuk puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Benar nggak? Betul nggak? Senin dan Kamis. Jadi Senin Kamis itu bukan puasa kebatinan Bapak Ibu sekalian. Puasanya milik Islam, murni dari Islam, murni dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Murni. Kata Nabi, hari Senin dan Kamis itu amal-amal ibadah kita diangkat di kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin, kata Nabi, pada waktu amal saya diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala, saya dalam keadaan puasa. Nah, artinya apa? Kalau kita hitung seminggu 2 hari Senin dan Kamis, dalam 1 bulan berapa hari Bapak Ibu? 2 kali 4 berapa? 8. Ditambah 3 hari itu, kalau puasa tengah bulan berapa? 11. Nah, apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu telah dibuktikan, telah dipraktekkan oleh seorang Dr. Henry Chang, dan itu sudah dipraktekkan juga oleh ribuan orang yang mengikuti petunjuk daripada Henry Chang ini, dan ternyata mereka memang lebih sehat. Bapak Ibu, kita sendiri orang Islam yang telah diberi wasiat oleh Rasulullah untuk menjalankan ibadah sunnah Senin dan Kamis 1400 tahun yang lalu. Kenapa? Kita tidak praktekkan, kita tidak amalkan puasa sunnah ini, yang notabene sudah dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Bapak Ibu, setelah Ramadan, kalau Ramadan kan biasa, kita banyak teman kan? Temannya banyak, semuanya muslim, semua orang muslimah puasa. Di luar Ramadan, coba Bapak Ibu sekalian, paling sedikit puasa Senin dan Kamis. Minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Insya Allah kita kuat ya. Seringkali di dalam ceramah saya sertakan contoh teman saya. Kan di atas Senin Kamis, kata Nabi, puasa yang paling tinggi itu adalah puasa Nabi Daud. Ya kan? Puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Ya kan? Itu teman saya. Ya, seorang dokter. Ahli bedah. Ahli bedah itu ada 2. Ahli bedah umum. Kalau ambil lagi spesialis, subspesialis, dia ahli bedah urologi. Ahli bedah apa? Urologi. Golongannya perkencingan, ginjal dan seterusnya. Ginjal, prostat dan seterusnya, itu ahli bedah urologi. Gelarnya SPU, spesialis urologi. Nah, itu seorang dokter ahli bedah subspesialis, sekarang menjabat direktur di Malang ini, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini. Sekarang menjabat juga sekarang ini. Apa yang dilakukan? Dia melakukan puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa tidak, puasa tidak. Umurnya sekitar 45 tahun Bapak Ibu. Belum sampai 45, sekitar 45-50 tahun. Masih tua saya. Ya. Dia melakukan puasa Nabi Daud, seorang dokter spesialis, subspesialis, direktur lagi, melakukan puasa Nabi Daud. Masya Allah. Kita yang sibuk, kita tahu seorang direktur itu sibuknya bagaimana. Saya aja yang ketua jurusan di Fakultas Kedokteran kadang-kadang sudah cukup sibuk itu. Saya yang kecil, ketua jurusan aja sudah sibuk. Dia seorang direktur rumah sakit.
Betapa sibuk. Itu pun masih menyempatkan untuk puasa Nabi Daud. Bahkan walaupun ada undangan yang makan banyak, yang makan enak-enak, dia kalau waktunya puasa, ya tetap puasa. Pada sekali waktu jejer dengan saya, enggak makan, enggak waktunya puasa. Artinya puasa pas puasa Nabi Daudnya itu pas puasa dia. Jadi tetap enggak makan, konsisten dia, konsisten. Tegar, tegas, tetap dia menjalankan puasa Nabi Daud. Ya kalau kita Bapak Ibu, tidak usahlah Nabi Daud, berat rasanya ya, kan berat. Puasa tidak puasa tidak. Saya lebih suka puasa Senin Kamis lah. Kalau bisa Senin Kamis saja sudah bagus Bapak Ibu. Asal istiqomah, konsisten, istiqomah. Bapak Ibu, itu yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan kita. Apa yang di statement yang dikatakan oleh Habib Soleh ternyata benar. Bahwa Islam ini diperkuat oleh orang-orang di luar Islam. Islam ini dibuktikan oleh seorang profesor, Arnold Ehret, yang tadi orang Jerman itu. Diperkuat oleh Henry Chang, orang doktor pertanian tadi itu. Belum lagi, tambah lagi banyak yang memperkuat lagi. Mungkin 1 tahun yang lalu saya katakan, di Fakultas Fukuoka, Jepang, dilakukan percobaan dengan hewan coba. Hewan coba satu dibagi 2 kelompok. Satu kelompok diberi makan sepuasnya, bebas, makan bebas. Satu kelompok dipuasakan, diikuti perkembangannya sampai mati. Jadi 2 kelompok tikusnya diikuti perkembangannya sampai mati. Ini di dalam bukunya Michel Cook. Ada Michel Cook ya. Michel Cook itu ahli gizi. Dia mengemukakan penelitian di Jepang. Diikuti perkembangannya. Yang diberi makan sepuasnya dengan yang dipuasakan selama 2 hari dalam seminggu atau 4 hari dalam 2 minggu. Dipuasakan, diikuti terus perkembangannya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tikus atau hewan coba yang diberi makan sepuasnya itu mati lebih dulu dibandingkan tikus yang dipuasakan. Ini bukti ilmiah. Jadi biasanya di dokter atau kita di fakultas kedokteran itu menggunakan hewan coba, dan itu telah dibuktikan secara ilmiah. Juga di dalam Institut Nasional juga dibuktikan bahwa hewan coba yang dipuasakan itu umurnya jauh lebih panjang. Nah, ini ajaran Islam dibuktikan sendiri oleh non-Islam. Ini puasa. Itu spesial. Jadi akhirnya bukti-bukti ilmiah mengenai puasa. Satu yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, ada bukti ilmiah mengatakan bahwa umat saya, kata Nabi, umat saya itu makan itu adalah sebetulnya adalah secukupnya. Artinya sekedar untuk menguatkan badan, tulang punggung, kata Nabi, untuk ruku dan sujud, untuk menguatkan. Artinya apa? Artinya umat saya ini adalah umat yang tidak berlebih-lebihan di dalam makanan. Ya. Ini ternyata juga dibuktikan secara ilmiah. Buktinya ini, saya berikan contoh buktinya. Ada hewan coba, ya, hewan coba ini dinamakan hewan coba transgenik. Artinya transgenik itu genetiknya, kromosomnya, gennya itu direkayasa oleh sebelum dilakukan percobaan itu dilakukan rekayasa, dinamakan transgenik. Jadi kromosomnya dilakukan rekayasa, diutek-utek begitu, agar supaya nanti dilihat kalau diutek-utek itu mesti kromosom mengalami gangguan. Nah, dibagi yang hewan coba setelah diutek-utek tadi kromosomnya, genetiknya, gennya dibagi 2 kelompok. Yang satu kelompok satunya ini diberi makanan dilos sak puasnya, diberi makan sak puasnya. Yang satunya ini diberi makan tidak berlebih-lebihan. Artinya kalorinya, makanannya dibatasi. Gak berlebih-lebihan. Makan secukupnya. Tidak dilebih-lebihkan. Ini dilos. Diikuti perkembangannya. Transgenik tadi itu.
transgenik atau ilmiah didik ya, enggak apa-apa ya. Di perkembangannya. Kemudian dilihat perkembangannya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tikus transgenik tadi, hewan coba yang transgenik tadi itu, yang diberi makan sepuas-puasnya itu tadi, itu mati oleh timbul kanker dan mati dalam 3 bulan. 3 bulan mati. Sedangkan yang kalorinya atau makanannya dibatasi itu, ternyata hidupnya lebih lama. Hidup lebih. Ini kan 3 bulan mati. Ini lebih lama. Dan timbulnya kalau 3 bulan sudah mati kena kanker, yang dibatasi makanannya ini 18 bulan kemudian, 1,5 tahun kemudian baru muncul kanker. Artinya apa? Artinya kalau kita makan berlebih-lebihan, menurut hewan coba ini mati kankernya lebih dulu. 2-3 bulan sudah kena kanker, mati kena kanker. Sedangkan makanan yang terbatasi, yang secukupnya ini tadi, baru muncul kanker. Itu 18 kemudian, 1,5 tahun baru muncul kanker. Mekanismenya bagaimana? Mengapa? Kok yang makan berlebih-lebihan itu mudah muncul kanker dan mati? Mekanismenya begitu. Begini mekanismenya. Kalau kita makan berlebih-lebihan, makan banyak ya, berlebih-lebihan, makan banyak, 5 piring, 6 piring, 7 piring sehari ya. Itu artinya untuk mengubah menjadi kalori, mengubah menjadi energi, dibutuhkan oksigen yang banyak, O2 yang banyak untuk membakar makan yang banyak. Kalau dibutuhkan oksigen yang banyak, maka akan terbentuk free radicals yang banyak. Radikal bebas yang banyak. Radikal yang bebas yang banyak itu, yang terbentuk lebih banyak itu akan mengganggu kromosom, gen atau genetik yang ada di dalam tubuh. Dengan demikian tidak akan karena gennya terganggu, dirusak oleh radikal bebas, akhirnya mudah timbul kanker. Itu mekanismenya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, senyambang kita puasa, kita hakul yakin puasa ini justru menyehatkan. Yang kedua, di luar Ramadan nanti kita jangan berlebih-lebihan untuk makan yang berlebih-lebihan. Dari sisi kesehatan juga bagus kalau kita tidak makan berlebih-lebihan. Di dalam sisi agama juga sangat-sangat dianjurkan agar tidak makan berlebih-lebihan. Karena makan berlebihan, kata seorang sufi, adalah bisa mematikan hati. Nah, seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya ingatkan aja. Ini mumpung masih awal-awal Ramadan. Rasul itu kalau berbuka, berapa yang dibuka oleh Rasul? Kurma. Berapa biji? 3 biji kurma. Apa artinya? Kurma itu adalah buah. Jadi artinya yang di takjil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kurma. Artinya takjilnya beliau adalah buah-buahan. Ini dibuktikan secara ilmiah bahwa makan buah itu yang bagus adalah sebelum makan. Ya, nah kita kan salah, ya kan? Kalau makan buah itu apa? Sesudah makan. Cuci mulutnya sesudah makan buah. Yang benar sebetulnya buah itu adalah sebelum makan. Itu yang benar itu sebetulnya. Makan buah itu sebelum makan. Takjil itu makan buah dulu. Nah, yang benar buah. Nah, kalau tidak ada buah, kata Nabi, diganti air putih, kata Nabi. Air putih itu sudah juga bagus. Nah, itu takjilnya. Nah, kalau saya gabung, ada buahnya, ada air putihnya, ada madunya. Ya, karena madu itu memang bagus. Madu ada mengandung 4 komponen. Ada madu, ada ya, royal jelly, ada propolis, ada bee pollen, ada 4 komponen. Ya, itu semua saya minum. Ya, artinya saya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya yang paling benar Bapak Ibu kalau takjil itu bukan kolak ibu-ibu, mohon maaf ya, bukan kolaknya, bukan kolak ketannya, bukan pohongnya, bukan telonya, bukan itu. Yang benar kalau takjil itu buah dulu ibu-ibu ya, disiapkan buah dulu. Jadi buah-buahan apapun lah, kalau misalnya nggak ada kurma, nggak usah dipaksa kurma. Jadi misalnya apa yang manis, apa jeruk, apa lagi
melon, apalagi semongko, apalagi ya macam-macam lah pokoknya yang buah itu lebih bagus, lebih dulu itu. Jadi kalau sudah kadung buat jenang ketan, kalau ketan itu maaf rodok salah, karena apa? Ketan pohong itu diproses dulu di dalam lambung, baru 3 jam kemudian menjadi kalori. Nah kalau buah langsung diserap oleh pembuluh darah, lambung buah air putih itu langsung diserap menjadi energi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang ya kalau takjil ya tolong petunjuk Nabi itu diikuti, buah dulu atau air putih itu lebih bagus ya. Dengan demikian kita benar-benar tambah sehat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mengikuti petunjuk Rasul itu tambah sehat ya. Dan kalau kita makan tidak boleh berlebihan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, ada pertanyaan. Monggo Pak. Ibu Bapak, para jamaah dan para pendengar, telah kita ikuti paparan yang sangat menarik dari Dr. Haji Subandi. Dan kalau masih ada waktu 10 menit untuk bertanya, kami persilakan Ibu dan Bapak dan para pendengar untuk menggunakan kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu bertanya apa saja yang mengenai kesehatan, boleh silakan. Ya silakan. Ya muda-muda yang energik boleh silakan bertanya. Yang lain boleh siap-siap untuk tanya ya, tidak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah kesehatan Pak. Biasanya kalau puasa kan banyak iktikaf kan? Banyak iktikaf wajib kan? Jadi kalau iktikaf itu Pak, itu kan biasanya kan malam banyak itu, biasanya itu. Kalau biasanya untuk kesehatannya kalau kita iktikaf kan Pak, saya kan waktu itu saya lagi kerja kan, paginya kerja, malamnya iktikaf malamnya. Itu. Di Mbak itu gimana masalahnya? Masalahnya tanya. Atau biasanya kan jam 1, jam 2 kita ke masjid pas itu iktikaf, paginya jam 8 kerja. Itu sehat apa enggak? Ya. Pertanyaannya gitu ya. Jadi artinya iktikafnya malam hari gitu ya. Kemudian paginya padahal masih kerja lagi gitu ya. Oke, pertanyaan bagus. Artinya bahwa apakah puasa itu untuk kerja bagus apa enggak? Padahal kita iktikafnya jam 1, jam 2 malam bangun gitu ya. Bangun. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu yang salah itu bukan iktikafnya Bapak ya. Yang salah bukan puasanya ya. Jadi sebetulnya tubuh kita itu akan menyesuaikan diri. Ya. Kita sebetulnya itu pandai-pandai untuk mengatur waktu. Ya, saya sama dengan adik-adik ya, sama. Saya juga bangun antara jam 3, setengah 4, kemudian sholat dan seterusnya, kemudian pergi kerja. Setelah kerja kadang-kadang pulang sampai setengah 5, kemudian kadang-kadang jam 2, jam 3 pulang, kemudian setelah buka kerja lagi sampai jam 10 malam ya, ke jam 9 karena praktek ya kan, jam 9 jam 10 malam. Itu pun nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang menjadikan kita ngantuk itu sebetulnya coba dihitung jam tidurnya. Tidurnya itu kalau secara ilmu kesehatan itu kita dianjurkan tidur antara 6 sampai 7 jam. Itu sebetulnya sudah bagus. Bisa kadang-kadang 5 jam, 6 jam sampai 7 jam itu sudah cukup ya. Jadi kalau kita sudah tidur sekitar 6 jam itu sebetulnya sudah sehat. Walaupun itu dalam kondisi puasa. Tadi saya katakan Profesor Arnold Ehret tadi itu malah tidak tidur, dia dicoba sendiri 56 jam tidak tidur. Padahal dia dengan
dengan puasa dan makan buah-buahan saja. Jadi artinya tolong dihitung. Kalau saya hitung biasanya. Saya ini tidur berapa jam Pak yang ngantuk ya? Kok ngantuk? Kalau kurang misalnya masih tidur 3 jam. Ya wajar kalau ngantuk. Wajar, sangat manusiawi. Fisiologis tubuhnya minta tidur karena memang kurang, jatah tidurnya kurang. Nah, itu ditambah lagi tidurnya. Misalnya siang tidur 1 jam atau 1,5 jam, sehingga total malam dan siangnya sudah tidur sekitar 5 jam atau 6 jam. Itu sudah insya Allah sudah cukup. Sudah tidur sampai 5 sampai 6 jam. Walaupun ada orang yang spesial itu kuat memang, itu nggak bisa dicontoh. Ada yang tidur dalam 24 jam cuma 3 jam 4 jam ya kuat, sehat, enggak apa-apa. Itu spesial, kasus spesial. Tapi yang normal rata-rata kita kan kebanyakan, orang kebanyakan ya toh. Kebanyakan itu rata-rata ya 5 jam 6 jam tidur, itu sudah kuat. Tapi kalau tidurnya 9 jam kok masih ngantuk, nah itu perlu dipertanyakan ya. Wis turu 9 jam kok situ ngantuk, jadi seneng turu lek ngene iku ya. Jadi itu coba itu dihitung aja. 5 jam, 6 jam sudah cukup untuk tidur. Jadi saya tegaskan bahwa iktikaf kalau sudah ya kalau Mas ngantuk tidur lagi sambil nunggu subuh gitu kan. Kalau Nabi kan begitu. Nabi itu tahajud ya. Setelah tahajud kemudian jam berapa gitu ya, setengah jam 1 jam sebelum subuh beliau berbaring lagi sambil menunggu subuh dia berbaring di sebelah kanan beliau. Nah itu kalau dipraktikkan oleh Nabi, itu pernah dipraktikkan oleh Kiai Hasan dari Meranggen ya, Semarang dulu. Dia begitu. Jadi kalau waktu saya ke sana pernah dulu, itu dipraktikkan betul-betul itu Nabi. Jadi setelah jam 3 sholat dibangunkan tahajud gitu, kemudian setelah sholat sambil menunggu subuhan kita disuruh berbaring walaupun tidak tidur, berbaring sambil nunggu subuhan gitu. Jadi intinya kata kuncinya adalah kalau jumlah tidurnya cukup itu pasti sudah sesuai dengan fisiologi faal tubuh kita dan itu tidak mengganggu apapun juga di dalam kesehatan kita. Ya, jelas. Jadi hitung aja kalau sudah 5 jam ya sudah cukup. Ya. Tuh, insyaallah itu. Ya. Terima kasih pertanyaannya dan sudah dijawab. Satu lagi Bapak Ibu. Ibu juga kalau ada kami siapkan mic-nya. Bapak, monggo silakan. Satu lagi pertanyaan. 2 Pak Kamil. Langsung sekaligus 2. Maju aja Bapak. Mas, maju Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati. Nama saya Muhammad Ghazali. Saya tertarik dengan ceramahnya tadi. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz. Saya ini mungkin karena orang Indonesia ya. Saya buah-buahan suka, nasi suka. Nah, ketika saya itu belum terbiasa makan buah, itu rasanya energi saya itu kurang gitu. Kalau belum makan nasi. Ini kadang-kadang membuat diri saya itu makanan-makanan seperti nasi itu merupakan makanan utama. Sedangkan kita ketika saya makan buah, ini rasanya bukan makan, hanya camilannya ya, snacknya gitu ya. Nah, kira-kira persepsi apa yang bisa diberikan kepada kita sehingga saya bisa membuat satu bentuk image bahwa saya itu harus terbiasa dengan pola makan yang benar tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekalian itu silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengatur pola makan yang benar. Langsung yang kedua, cara mengatur buka dan sahur yang benar gimana? Bagus. Pertanyaan yang bagus. Ya, 2 pertanyaan yang bagus ya. Ini sebetulnya sekalian pola makan ya, pola makan. Sebetulnya pola makan sama sebetulnya pola makan. Pola makan itu yang benar adalah yang namanya pola makan seimbang, well balanced diet.
pola makan seimbang. Yang contoh Profesor Arnold Airhead itu beliau percobaan sendiri. Tapi pola makan yang seimbang itu adalah pola makan yang mengandung unsur-unsur ya, yang di Indonesia ada semacam ini tumpeng ya. Itu ada gambarnya tumpeng. Tumpeng itu mengandung bukan tumpengnya sendiri, maksud saya polanya seperti pola tumpeng. Artinya pola makan yang seimbang itu seimbang mengandung karbohidrat, seimbang mengandung sayuran, mengandung buah-buahan, minum yang banyak, dan ada komponen protein, ada komponen minyak. Jadi ada 3, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buah-buahan. Ini yang seimbang. Ya. Jadi kalau dikatakan di situ, kalau pola seimbang ini bisa diunduh di internet, pola gizi seimbang gitu ya. Itu ada nasi dan sayur. Itu sebetulnya sama banyak sebetulnya. Jadi kalau nasinya itu setengah piring, mestinya itu sayurnya juga setengah piring. Nah, itu pola makan yang seimbang ya. Nasi setengah piring, sayurnya setengah piring. Atau nasi sak piring, sayurnya juga sak piring. Nah, itu yang benar itu sebetulnya. Kita kan salah ya kan? Nasinya sak piring penuh, sayurnya kan sak cumrik atas itu kan gitu. Bener enggak? Nah, ini yang kurang bener itu ya. Jadi mestinya setengah piring. Itu yang benar. Kemudian buahnya juga ada buahnya, mengandung buah. Ada minyaknya, ada proteinnya. Nah, ada protein. Nah, protein itu bisa dari macam-macam, boleh dari hewani dan nabati. Hewani itu dari golongannya hewan ya, golongannya daging sapi, daging ayam dan seterusnya. Nah, cuma protein itu sebetulnya kalau diterapkan tidak harus dengan daging sapi, daging kambing, daging ayam, tidak wajib. Yang penting mengandung protein. Protein itu putih telur. Nah, itu bisa dari nabati. Nabati itu dari contoh misalnya dari kedelai, kacang-kacangan, itu protein tinggi, sama saja. Itu diganti sama itu. Kemudian minyak itu tidak harus yang dinamakan minyak yang itu. Kalau saya mengikuti minyak zaitun dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya langsung minyak zaitunnya dalam bentuk minyak yang extra virgin saya minum sehari 4 sendok 2 kali. Nah, itu ada mengandung minyaknya, ada mengandung tadi itu buah, jangan lupa buahnya, jadi sayurnya. Itu baru makan yang seimbang, Nah, kalau tadi dikatakan sebetulnya kalau makan nasi itu karena kebiasaan kita sudah kadung biasa karbohidratnya itu nasi ya, sehingga wis masuk mangan wareg lek gurung sego ya gurung mangan kan gitu. Masuk wareg kaya apa, tapi lek gurung ketemu sego rasanya kok gurung mangan. Masuk wis roti, padahal roti itu sama dengan nasi. Roti wis ada lagi roti wis jagung sana. Tapi nek durung ketemu sego, rasanya durung mangan. Nah, karena kebiasaan perut kita aja, kebiasaan. Sebetulnya ndak harus nasi. Jadi kalau kita sudah nasinya diganti jagung, diganti kentang, diganti telo, diganti puhu, itu sami mawon dengan nasi. Hanya kebiasaan kita aja. Jadi kebiasaan perut saja. Jadi kalau sudah dilatih sebetulnya sudah biasa. Jadi makan tidak harus nasi itu biasa. Orang barat, saya kalau ke Eropa, tidak ada nasi di sana. Di Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, nggak ada nasi kan? Yang ada itu roti tawar sama lain-lain, ya, sama lain-lain. Nah itu juga mereka tidak apa-apa, walaupun tidak ada nasi. Artinya karbohidratnya diganti sama roti, sama karbohidrat roti. Nah, jadi itu hanya kebiasaan perut kita karena sudah biasa nasi ya. Kalau buka yang benar saya sudah sebutkan tadi ya. Takjilnya adalah buah pertama sama air. Itu paling benar ya.
Kalau saya tambah madu. Kalau ada lagi zam-zam. Karena kalau zam-zam kita kan berdoa. Zam-zam itu ada dua. Bisa sebagai makan. Kalau buat makan kata Nabi, dia diniati makan ya jadi makanan. Kalau diniati obat jadi obat. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan kalau kamu minum air zam-zam, berdoalah ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa min kulli da'in wa sakomin. Saya senangnya di situ. Sehingga kalau kita ada zam-zam, didongani. Saat durunge ngombe zam donga dhisik. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi obat untuk saya. Jadi niatnya jadi obat, ya jadi obat sungguhan. Nah, ya jadi itu takjil. Setelah itu pas sholat maghrib, setelah mau sholat maghrib, mau makan nasinya, silakan ya. Setelah makan nasi, nah baru kemudian terawih. Koloknya ya apa? Ya engko ae mari terawih. Kolok wis kadung gawe kolok mosok gak dipangan. Ya kolok engko ae mari terawih baru koloknya kan gitu. Kalau kolok dulu salah, katanya dulu salah ya, salah. Jenang dulu salah. Kalau takjil itu salah. Insyaallah salah ya. Yang benar sesuai dengan Nabi. Buah atau air putih, kalau ada madu, tapi madu asli. Mohon maaf sekarang mau golek asli ini uang ini setengah mati ya tuh. Palsu ini sing wakai, itu sing repot ya. Jadi ada madunya, ada air putihnya. Kalau tidak ada zam-zam ya tidak usah bingung. Air putih juga sama. Jadi Bapak, tidak harus tubuh kita itu kuat bisa menyesuaikan diri. Hanya kebiasaan mungkin sehari, 2 hari, 3 hari aja. Mungkin tidak lama-lama kuat. Tapi kalau misalnya tetap nasi ya tidak apa-apa nasi. Cuma dikurangi aja porsinya. Ya setengah piring. Sekarang diganti sayurnya setengah piring gitu ya. Saya sendiri mohon maaf. Kalau ini bukan ria ya. Cuma hanya pengalaman aja. Saya kalau sahur Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang ini 6 hari. Dan juga kalau kadang saya puasa Senin Kamis. Tidak pernah nasi Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah saya makan nasi. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Karena ini saya eksperimen diri sendiri saya. Tidak pernah, jangan ditiru. Saya kalau sahur tidak pernah nasi. Cuman madu, susunya susu kedelai, kemudian minyak zaitun. Itu aja. Jadi air, saya buah-buahan, ada 4. Buah, minyak zaitun, madu, sama susu kedelai. Saya oplos jadi 1. Ya sampai sekarang. Ya nyatanya, saya tidak mati saya. Kuat juga. Kerja kadang-kadang sampai jam 4:30 saya. Kerja sampai jam 4, jam 5. Tidak apa-apa. Jadi artinya tergantung kondisi kita. Insya Allah tambah sehat. Ya tambah sehat gitu ya. Saya kira itu ya Pak Kamil. Jadi pengalamannya jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nanti kalau biasa tidak makan nasi tadi bingung ya. Jadi boleh nasi ya, boleh tidak dilarang. Jangan tidak semata-mata kalau saya tunjukkan Profesor Ehret tadi itu hanya puasa dan buah-buahan. Saya ingin menekankan Bapak Ibu sekalian bahwa puasa itu sudah dipraktekkan tahun 1922 tadi. Prof itu hidupnya tahun 1922. Itu juga tambah sehat dia dengan puasa. Itu aja yang saya tekankan ya. Apalagi kalau dia puasa hanya makan buah dia. Ternyata tambah sehat. Gitu. Kalau mau eksperimen boleh ya, mau eksperimen sendiri, mau menirukan Prof Ehret ya mau silakan ya. Saya belum mampu itu. Tapi saya lumayan sudah mempraktekkan sahur pun sudah tidak pakai nasi. Sebetulnya kan sahur itu kan barokahnya. Jadi anak-anakku sekalian yang mendengarkan jangan dumeh misalnya saya kuat kok tidak pakai sahur. Ya bukan itunya. Masalahnya di dalam sahur kata Nabi, di dalam sahur itu ada sahurlah kamu walaupun dengan air putih. Karena apa? Di dalam sahur itu ada keberkahan di dalam sahur itu. Jadi bukan karena jadi aku kuat masih gak sulit. Jangan itunya. Barokahnya itu yang penting ya kan? Apa barokah itu? Barokah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikannya tambah. Gitu. Oleh gak sahur, gak oleh barokah. Ya kan gitu. Mungkin itu ya Bapak ya. Gitu. Oke. Mungkin itu Bapak. Iya, terima kasih.